Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yuk adik-adik, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmat yang banyak luar biasa kepada kita, sehingga pada malam hari ini ini pagi, siang atau malam? Pagi atau siang? Siang atau pagi? Yang mana yang benar nih, jadi pusing. Pagi ya. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Adik-adik, yuk tidak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan, kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan. Wah, kenapa mereka disebut bodoh, Kak Agung? Kemarin kita pernah cerita kenapa orang-orang di zaman jahiliyah disebut zaman kebodohan. Di antaranya karena mereka menyembah Allah juga menyembah patung. Mereka bikin patung dari batu, mereka bikin patung dari kayu, mereka bikin patung dari roti. Setelah itu mereka sembah. Boleh nggak nyembah kepada patung? Boleh nggak nyembah kepada patung? Tidak. Maka siapa yang harus kita sembah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba jawab pertanyaan Kak Agung. Penciptaku. Jawab yang semangat. Penciptaku, nabiku, agamaku, musuhku. Kenapa nunjuknya ke sini? Emang ini setan? Coba diulang. Penciptaku, nabiku, agamaku, musuhku. Oh, mana setannya? Kitabku Al-Quran. Sekali lagi, penciptaku, nabiku, agamaku, musuhku. Kitabku, temanku. Masa semanku setan? Serem banget. Nanti malam-malam. Baik, seperti biasa adik-adik, Kagum mau cek sound suara adik-adik dong. Kalau Kagum bilang anak soleh, yang laki-laki, yang pakai peci, yang gak pakai peci, bilang anak soleh. Kurang semangat. 80. Anak solihah sudah siap? Kalau Kagum bilang anak solihah, bilang siap. Hahnya jangan panjang-panjang. Solihah. Nanti habis makan jengkol, temennya di sebelahnya Bau jengkol. pingsan bu jengkol. Kalau Kagum bilang anak solihah, bilang siap. Anak solihah. Masya Allah, semangat banget nilainya 95. Wih. Adik-adik, masa yang laki-laki kalah sama yang perempuan? Kita adalah jagoan mamah dan papa, betul?
Kalian jagoan mama dan papa bukan? Kalau iya bilang betul, oke? Kita adalah jagoan mama dan papa, betul? Kita adalah jagoan di rumah, betul? Suara kita lebih besar daripada laki-laki, betul? Kalau kagum bilang anak soleh, bilang siap. Anak soleh, Masya Allah, 99. Wih, tadi anak perempuan berapa? 95. Anak laki-laki berapa? 99. Udah menang belum? Udah, tapi kita dengar lagi suara perempuan, barangkali lebih semangat. Anak soleh 99,99. Kok anak soleh? Kagum baru ngeh. Ya. Oke, mau dapat 100 enggak? Kalau mau dapat 100, kita gabungkan suara kita. Anak soli, ha? Adik-adik, hampir saja. Alhamdulillah, jantung Kak Agung nggak lepas. Coba kalau jantung Kak Agung lepas. Meninggal. Alalalala. Alalalala. Masa jantung lepas alalalala. Sekarang kalau Kak Agung bilang bersiap, kakinya disilang. Kakinya disilang. Tangannya ditumpuk. Pandangan ke depan. Sambil senyum Pepsodent. Tabassumuka fi wajhi akhi kalaka. Mana suaranya? Coba diulang lagi. Tabassumuka fi wajhi akhi kalaka. Wih, keren. 100 buat Kak. Senyumanmu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Coba kamu mau melihat gigi-gigi kalian yang mungkin ada yang bersih putih mengkilat sunlight. Atau mungkin ada yang udah mulai ompong-ompong karena sering makan coklat atau digigit tikus. Yuk, kalau kamu hitung sampai 3, kalian senyum bareng-bareng sambil bilang gini ya. Yuk coba yuk. 1, 2, 3. Kurang kompak. 1, 2, 3. Serem banget. Udah kayak ditakut-takutin Kagum. Yuk, sekarang kalau Kagum bilang bersiap, jawab bareng-bareng. Hap hap, hip hip, hup hup, hep hep, hop hop. Hap hip hup hep hop. Oke, sudah siap? 1, 2, 3. Bersiap. Hap hap, hip hip, hup hup, hep hep, hop hop. Hap hip. Hop 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 hop. Baik adik-adik, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar hari ini. Yuk doa sebelum terbang. Mau kemana terbang? Kita mau ngapain adik-adik? Netes. Masa mau netes? Emang telur? Kita mau ngapain? Mau belajar. Yuk, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Daripada Kagum salah lagi, mendingan yuk kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Alhamdulillah. Adik-adik, udah ada temanya belum ya? Oh, gak ada temanya.
Tapi siapa yang tahu tema kita hari ini? Apa? Nanti dapat hadiah. Hadiahnya selembar tisu. Masa tisu buat apa? Buat lap keringet gitu. Coba, assalamualaikum. Assalam. Namanya siapa? Wih. Hamzah. Seperti siapa? Pamannya Nabi. Hamzah, coba jawab Kak Agung. Kita hari ini mau belajar tentang apa? Pistol. Siapa yang tahu? Coba tentang apa kita hari ini? Tentang berbakti kepada orang tua. Adik-adik, orang tua itu siapa sih? Apakah orang tua itu adalah yang rambutnya sudah mulai memutih? Bisa jadi, bisa jadi. Apakah orang tua itu yang wajahnya mulai keriput-keriput? Bisa jadi, bisa jadi. Apakah orang tua itu yang giginya ompong? Bisa jadi, bisa jadi. Apakah orang tua itu yang kalau jalan membungkuk? Bisa jadi, bisa jadi. Apakah orang tua itu yang kalau bernapas Senin Kamis? Bisa jadi. Tapi adik-adik, kita lagi bukan bahas kakek dan nenek. Siapa yang mau kita bahas? Mereka yang biasa kita panggil dengan sebutan ayah bunda, ibu bapak, papa mama, pipih mimi, pupuh mumu, popoh momo. Emang ada yang manggil ayahnya popoh? Ayahnya baru pulang dari kerja. Assalamualaikum. Tiba-tiba anaknya datang penuh dengan kegembiraan. Papa. Siapa itu popoh? Ayah, popoh. Poh itu salah satu nama Teletubbies. Adik-adik tahu Teletubbies nggak? Ninky Winky, Dipsy, Lala, Poh, Asep. Baik, anak soleh, solihah, anak solihah. Baik, itulah kedua orang tua kita yang telah mengandung kita. Bahkan adik-adik lihat, pernah suatu ketika ada seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi. Kemudian dia bertanya, "Wahai Nabi, aku ingin sekali berbuat baik. Siapakah orang yang seharusnya aku paling pertama berbuat baik kepadanya?" Apa jawaban Nabi? Ibumu. Yang kedua masih penasaran. Oke, yang pertama aku harus berbakti kepada ibu. Yang kedua kepada siapa ya? Wahai Nabi, kemudian kepada siapa aku harus berbuat baik? Yang kedua, ibumu. Loh, kok ibu lagi? Masih penasaran, ditanya lagi yang ketiga. Wahai Nabi, kemudian kepada siapa aku harus berbuat baik? Yang ketiga, ibumu. Ibu lagi. Masih penasaran, yang keempat ditanya lagi. Wahai Nabi, kemudian kepada siapa aku harus berbuat baik? Yang keempat, ayahmu. Ibu, lalu ayah. Apakah tandanya kita harus punya 3 ibu dan 1 ayah? Bener nggak? Bener nggak?
Coba Kagung tanya di sini siapa yang ibunya baru satu, angkat tangan. Yang ibunya baru satu. Ini ibunya baru satu. Yang nggak ngangkat tangan berarti ibunya dua ya. Ini ibunya baru satu. Tadi kata Nabi apa? Ibu, lalu ayah. Ibunya 3, ayahnya 1. Berarti kita harus punya 3 ibu adik-adik. Lalu kalian nanti nyampe rumah tanya deh, Bunda, iya nak? ibuku yang kedua mana? Ibuku yang ketiga? Ibuku yang keempat? Bener nggak ini yang dimaksud? Bener nggak? Tidak. Tapi kalau bener nggak apa-apa. Tapi yang dimaksud oleh Nabi adalah kita harus berbakti kepada ibu, taat dan patuh kepada ibu, tidak boleh durhaka kepada ibu dan juga ayah. Paham adik-adik? Paham? Oke Kak Agung, aku akan berbakti kepada ibu. Tapi kenapa aku harus berbakti kepada ibu? Adik-adik, ada yang punya tas enggak ya? Mana? Boleh pinjam tasnya? Wah kejauhan nggak usah, nggak apa-apa. Kalian pernah adik-adik melihat ibu-ibu kalian pernah gendong tas di depan nggak? Pernah. Siapa yang pernah menggendong tasnya di depan selama 9 bulan gak pernah dilepas? 9 bulan itu contoh Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Kalian sampai September tasnya gak dilepas. Pernah gak? Pernah gak? Jalan-jalan, iya. Kita tidak ada yang pernah menggendong tas tidak pernah dilepas selama 9 bulan. Tapi adik-adik, ada yang pernah melakukan hal ini. Siapa orangnya? Ibu kita. Adik-adik pernah ngelihat ibu-ibu bawa tas di depan perutnya? Tapi tasnya ini dalam bentuk makhluk bernyawa, yaitu bayi. Pernah nggak ngelihat ibu-ibu bayi lagi hamil? Tiba-tiba ibu-ibunya mau ke kamar mandi karena jongkoknya susah ya, ada tas di depannya, ada bayi di depannya. Terus bilang, "Dek, ibu mau pup, WC-nya jongkok. Susah kalau ada dedek nih. Ibu lepas dulu ya. 1, 2, 3." Ditaruh di atas meja. Terus habis itu ibunya pup, selesai pup, pasang lagi. Iya. Bisa nggak kayak gitu? Nggak. Bahkan ketika ibu kita sedang tidur adik-adik, miring kanan, capek. Miring kiri, pegel, telentang, engep, tengkurep. Alalalala. Ada yang teriak di dalam perutnya. Lontong. Lontong. Masa teriaknya lontong. Ini siapa? Ibu kita. Ibu kita melalui banyak rasa lelah adik-adik. Maka dari itu kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Adik-adik, siapa yang ngajarin kita berbicara sampai lancar pada hari ini? Ibu dan ayah. Kak Agung udah punya anak nih adik-adik. Jadi Kak Agung ngerasain banget gimana ketika Kak Agung ngajarin anak-anak Kak Agung. Harus sabar. Orang sabar pasti kesel. Enggak, orang sabar disayang Allah. Tapi kesel sih. Ya. Adik-adik lihat. Misalnya nih di luar sana ada ibu-ibu lagi ngajarin anaknya ngomong, "Dek, coba bilang bunda." Ayah.
Ayahnya lagi di ruang tamu, tiba-tiba ngedenger suaranya dipanggil, langsung nyamperin. Hihi, adek, bilang ayah. Bunda. Bundanya udah mau ke dapur, balik lagi. Hihi, adek, bilang bunda. Ayah. Anak siapa ini? Ya, susah nggak ngajarin kita ngomong? Susah, dikit-dikit nanya. Ini apa? Pohon. 5 menit kemudian. Ini apa? Pohon. 5 menit kemudian. Ini apa? Pohon. Tapi enggak dong ya. Ibu kita baik hati, suka menolong, pintar menabung, tidak sombong. Ya. Kemudian apalagi kebaikan ibu-ibu, adik-adik, lihat. Ketika ibu kita melahirkan kita, udah ada orang-orang yang lahirannya bukan lagi di rumah sakit. Lahirannya ada yang di becak, ada yang di belakang pintu rumahnya mau keluar tiba-tiba lahiran karena udah gak kuat. Ada yang di dalam taksi, ada yang di rumah sakit, di rumah atau di bidan-bidan puskesmas. Lihat, ketika ibu kita melahirkan, ceprot. Bunyinya ceprot nggak ya? Gimana sih bunyinya? Syur. Rasa capek, rasa lelah ibu kita melahirkan kita. Air keringetnya, rasa sakitnya luar biasa, adik-adik. Lihat. Yang pertama kali ibu kita ambil setelah melahirkan kita bukanlah air minum untuk menghilangkan rasa hausnya. Yang pertama kali ibu kita ambil dari kita bukanlah tisu untuk mengelap air keringatnya, bukan. Bukan makanan untuk menghilangkan rasa laparnya, bukan. Apa yang pertama kali diambil oleh ibunda kita? Bayinya. Sus, anakku mana? Oh ini bu. Oh Masya Allah. Sayang gak sama anaknya? Sayang gak? Anaknya nangis-nangis. Oe, oe, berisik. Satu rumah sakit kedengeran. Oe, oe, pernah gak dipukul? Berisik. Pernah gak? Tidak. Karena orang tua kita sayang sama kita, makanya disayang. Oke Kak Agung, aku akan berbakti kepada ibu. Terus kenapa harus sama ayah? Kenapa harus sama ayah? Iya, aku ketika melek, ayahku nggak ada. Wih. Ketika mau bobo, ayahku nggak ada. Kenapa kita harus berbakti kepada ayah? Coba adik-adik Agung tanya. Kita bisa makan, siapa yang beliin? Ibu. Oh, ibu yang beliin. Oke. Uangnya dari mana? Ayah. Kita bisa beli mainan, siapa yang beliin? Ibu. Oh, ibu yang beliin di Shopee gitu ya. Uangnya dari mana? Ayah. Oh, ayah lagi. Kita bisa sekolah, siapa yang bayarin? Ibu. Oh, ibu yang bayarin. Uangnya dari mana? Ayah. Ayah bekerja siang kepanasan, malam kengantukan. Kengantukan. Kagum, ayahku nggak panas-panasan, naik mobil. Wih. Ya udah, kalau naik mobil berarti macet-macetan. Kagum, ayahku nggak macet-macetan, naik helikopter. Bingung Kagum deh. Enak banget ayahnya ya. Tapi adik-adik, ayah kita bekerja untuk kita agar kita bisa hidup dengan nyaman, bisa makan, bisa beli mainan, bisa bersekolah. Makanya kita harus bersyukur kepada kedua orang tua kita. Gimana nih adik-adik caranya bersyukur kepada orang tua? Yuk, Kagum ajarkan 3 hal yang mana kita harus tinggalkan yang 2 dan yang 1 harus dilakukan.
ada di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Surat apa adik-adik? Al-Isra ayat 23. Surat apa adik-adik? Coba ikutin kagum. Al-Isra ayat 23. Oke, surat apa? Al-Isra ayat 23. Nih, yang pertama, cara berbakti kepada orang tua. Yang pertama, fala taqul lahuma uff. Kita nggak boleh ngomong uff. Apa itu uff? Masa ngomong uff nggak boleh ke orang tua? Uff itu bahasa Arab adik-adik. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya Ah, ih, oh. Atau ucapan-ucapan yang tidak enak seperti mengecap. Coba mengecap bareng-bareng 1, 2, 3. Pinter. Kalian suka ngelakuin mengecap nggak ke orang tua? Sering. Ya. Semoga setelah ini mengecap makanan mungkin ya. Wah, asem. Asem. Udah wah asem ya. Nah, maka adik-adik ucapan-ucapan buruk seperti seperti ih, seperti atau ucapan-ucapan yang buruk mengecap atau marah maka tidak boleh diucapkan kepada orang tua. Gak boleh ngomong apa adik-adik? Mengecap ataupun ucapan buruk. Contoh adik-adik, ibu kalian lagi masak, tangan kanannya mengaduk, tangan kiri gendong dede bayi, kaki kanan menyapu, kaki kiri mengepel, the power of emak-emak. Gak ngerti adik-adik ya. Tiba-tiba ternyata sayur yang lagi diaduk kurang garam. Aduh, kurang garam. Ya, wortelnya juga habis nih. Tinggal cuma ada 3 potong, 3 slice. Berarti sayur sopnya kurang nikmat. Maka dipanggil adiknya, anaknya yang lagi main anaknya lagi main Mobile Legend, anaknya lagi main handphone, nontonin YouTuber, muter-muter keder. Lagi nonton YouTube, tiba-tiba apa adik-adik, ibunya memanggil, anakku. Kalian lagi seru-serunya, nanti dulu anakku. Ibu berisik, astagfirullah. Anakku. Lalu keluar ucapan hal yang buruk. Ibu, kenapa aku terus? Kenapa nggak dede bayi? Emang dede bayi bisa disuruh-suruh? Dek, beliin wortel sama garam di warung sebelah. Deda. Deda. Jalan sambil ngesot nanti bayinya. Deda, nyampe di warung deda. Ya. Adiknya siapa yang suka ngomong deda? Adiknya Adit Supojarwo. Ya. Baik, anak soleh, solihah, anak solihah. Maka yang pertama Kak Agung mengajak kepada kalian, jangan suka ngomong kepada orang tua. Gak boleh ngomong Kak Agung, kalau aku keceplosan gimana? Aku suka kebiasaan Kak Agung. Nah, maka adik-adik, kalau ternyata kalian keceplosan, gak sengaja, tiba-tiba kalian ngomong ibu kalian udah mau marah. Apa kamu bilang? Siap. Siap jadinya. Masya Allah anakku, nurut ya, pinter. Udah. Ya.
Maka jangan kita ngomong kepada orang tua. Ya, boleh nggak ngomong Tidak. Boleh nggak ngomong Tidak. Boleh nggak ngomong Boleh. Kalau kan bukan jahat ya. Kenyang. Boleh nggak ngomong Boleh nggak ngomong Boleh. Siapa itu ya? Hidungnya mancung, alisnya tebel, kagum. Emang kagum mancung. Kemudian boleh nggak ngomong Boleh nggak ngomong Boleh. Yang nggak boleh apa? Ataupun mengecap dan ucapan-ucapan buruk lainnya. Ya. Yang kedua, ucapan apa lagi nih yang Kak Agung nggak bolehin? Allah Subhanahu wa Ta'ala masih di dalam surat yang sama. Surat apa tadi? Al-Isra ayat 23. Yang kedua, fala tanharhuma. Kagum, kaget. Kaget ya? Sama. Apa yang kedua ini? Yang kedua kata Allah, janganlah kalian membentak orang tua. Apa itu membentak? Teriak, marah. Betul. Ibu kalian baru bangun tidur. Lalu kemudian ternyata bangunnya udah mau jam 7. Di sekolah TK ini masuk jam berapa adik-adik? Jam 8. Ya udah kalau gitu. Kalian setengah 8. Yang mana yang benar ya? Misalnya kalian udah mau masuk jam 8. Kalian bangun 5 menit lagi udah mau jam 8. Tiba-tiba kalian buru-buru. Pas kalian mau ke kamar mandi, ngelewatin ibu lagi masak. Kepanasan, kena kompor, keringetan. Tiba-tiba anak yang baru bangun tidur ini dia marah. Ibu, kok lama banget? Dari tadi belum selesai bikin bekal. Boleh nggak teriak-teriak? Tidak. Terus kemudian pas dia mau ke kamar mandi, ternyata ada orang. Siapa orangnya? Ayahnya lagi pup. Ayah lagi apa? Ayah kenapa kok pupnya jam segini? Nanti malam aja. Kalau ayah pupnya jam segini, aku jadi terlambat ke sekolah. Emangnya pupnya bisa dijadwal? Pupnya malam-malam aja, jangan pagi, bisa nggak? Gak bisa. Maka adik-adik yang kedua, jangan suka teriak-teriak, marah-marah, membentak kepada orang tua. Betul. Nih adik-adik aku mau cerita, boleh nggak? Boleh cerita nggak? Adik-adik, dulu ada seorang ulama namanya Muhammad Ibnu Sirin. Siapa namanya? Muhammad Ibnu Sirin. Coba ikutin Kak Agung. Muhammad. Mana suaranya? Muhammad Ibnu Sirin. Muhammad Ibnu Sirin. Siapa ini Muhammad Ibnu Sirin? Ternyata dia adalah ulama yang sangat berbakti kepada orang tua. Lihat adik-adik, Muhammad Ibnu Sirin pernah suatu ketika lagi jalan sama ibunya. Tiba-tiba Muhammad Ibnu Sirin ngomong ke ibunya, "Bu, ibu mau apa?" Suaranya bisik-bisik pelan-pelan. "Ibu mau kemana? Ibu mau ngapain?"
Sampai-sampai orang-orang teman-temannya Muhammad ibnu Sirin pada kebingungan. Ih, itu Muhammad ibnu Sirin ngapain ngomong sama ibunya bisik-bisik? Emang ada rahasia? Lalu ditanya, Muhammad ibnu Sirin, kenapa kok ngomong sama orang tua ngomongnya bisik-bisik? Kenapa kok ngomong sama orang tua ngomongnya pelan-pelan? Kenapa? Dijawab sama Muhammad ibnu Sirin, aku takut kalau aku berbicara seperti bicaraku kepada kalian. Aku takut kalau aku ngobrol seperti ngobrolku kepada kalian, ngomongku kepada kalian. Aku takut ibuku ngira aku lagi teriak, sehingga aku termasuk anak durhaka. Makanya Muhammad ibnu Sirin ngomongnya pelan-pelan adik-adik, karena takut kalau didengarnya teriak-teriak berarti dia anak durhaka. Boleh nggak teriak-teriak? Boleh nggak teriak-teriak? Tidak. Makanya kata Allah apa? Wa qul lahuma qawlan karima. Nih adab yang ketiga kepada orang tua. Hendaknya berbicara yang baik, yang mulia kepada orang tua. Ayah, bunda, assalamualaikum, buka pintu. Iya, enak nggak didengar? Atau yang begini boleh nggak? Hai bro, assalamualaikum bro. Nyapa ayahnya, ayahnya lagi bangunin, dek bangun. Iya bro, sebentar bro. Ibunya lagi masakin, hai bro, lagi masak apa bro? Boleh nggak kayak begini? Brabro brabro. Ayah, iya ayah, aku bangun, aku siap melaksanakan sholat subuh. Umi lagi masak apa? Wah, wanginya enak banget nih Mi. Ini pasti masakan terlezat yang Umi buat. Woi, enak nggak didengarnya? Maka ucapkanlah ucapan yang baik kepada orang tua. Baik, anak soleh, solihah, anak solihah, bersiap, hap hap, hip hip, hup hup, hep hep, hop hop, hap hip hup. Oke, Kagum mau bertanya boleh nggak? Kita main game dulu yuk. Mau main game dulu yuk, boleh nggak? Siapa yang mau bermain game? Oh, mau semua. Kalau gitu permainannya seperti kemarin. Permainannya adalah ikuti ucapan kagum. Permainannya apa? Ikuti ucapan kagum. Ada hadiah gak bunda? Ada hadiah ya? Alhamdulillah tuh. Siapa yang mau hadiah? Yuk, sekarang ikuti ucapan kagum yang paling rapi. Coba Kagum tes dulu. 1. Mana nggak ada yang ngikutin? Nggak jadi. 1, 2, 3. Oke. Sudah? Siap. Yang itu nggak usah diikutin. Astagfirullah. Udah. Nah, oke. Hari ini aku sudah belajar cara berbakti kepada orang tua. 1. Tidak boleh mengucapkan ih, atau mengecap
Dua. Dua. Tidak boleh. Membentak. Teriak-teriak. Marah-marah. Tiga. Berkata yang baik kepada orang tua. Oke. Baik adik-adik, alhamdulillah. Kita sudah belajar berapa tadi? Kita sudah belajar berapa adab berbakti kepada orang tua? Berapa? 3. Mau belajar lagi enggak? Mau dengar cerita lagi enggak? Insya Allah bulan depan kita ketemu lagi. Mau ketemu lagi? Insya Allah. Baik adik-adik, sekarang yang paling rapi, lomba duduk rapi. Kak Muslim, iya. Kak Muslim kemana ya? Yang paling rapi. Duh. Yang kakinya disilang, tangannya ditumpuk, pandangan ke depan. Yuk kita doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jawab salam ke Agung.